pemirsa Ina Health TV, apa kabar? Bertemu lagi di program Hai Dok bersama saya Dr. Nabila yang akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa. Oh iya, tampil menawan dengan kulit yang sehat pasti dambaan setiap wanita kan? Tapi apa jadinya kalau aktivitas tapi kulitnya panuan? Jangan sampai ya. Nah, sebenarnya panu itu apa sih? Dan dia berasal dari mana sih? Jadi, panu ini adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Malassezia. Sebenarnya, jamur Malassezia ini normal ada di kulit tubuh kita loh. Cuman dia berubah jadi patogen atau penyebab penyakit. Kenapa dia bisa berubah jadi patogen? Karena ada faktor-faktor yang memicunya. Salah satu faktornya adalah lingkungan yang lembab, iklim tropis, faktor genetik, faktor yang menekan sistem imun seperti kondisi-kondisi sakit yang menekan sistem imun atau penggunaan steroid jangka panjang, serta juga bisa pada keadaan malnutrisi loh. Nah, lesi kulit ini warnanya itu bisa pucat atau hipopigmentasi dan juga bisa juga lebih gelap. Biasanya warnanya putih atau biasa kita sebut hipopigmentasi, bisa juga coklat kemerahan maupun coklat kekuningan. Penyakit ini juga bisa kita temukan di wajah, kepala maupun area genital. Nah, penyakit ini juga bisa menyerang pada anak remaja maupun dewasa muda karena produksi lipidnya meningkat pada saat itu. Jangan lupa ya, penyakit ini itu sering susah dibedakan dengan penyakit lain seperti vitiligo maupun pityriasis rosea dan masih banyak lagi. Jadi kalau ragu, jangan lupa periksakan ke dokter. Nah, paham ya tentang penjelasan tadi? Selanjutnya kita jawab pertanyaan pemirsa ya. Pertanyaan yang pertama. Hai dok, sebenarnya panu menular lewat media apa sih? Apa bisa tertular melalui sabun mandi, handuk, dan lainnya? Nah, panu itu kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, merupakan flora normal yang ada di dalam kulit kita. Cuma, dia berubah menjadi patogen karena faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Kemudian, kelembapan juga menjadi faktor yang memicu munculnya penyakit panu. Jadi, kalau bisa handuk maupun peralatan pribadi jangan digunakan bergantian dengan orang lain ya. Apalagi handuk yang basah maupun handuk yang lembab karena resiko loh tertular infeksi jamur maupun infeksi tungau atau kutu atau biasa kita sebut skabies. Kita ke pertanyaan kedua ya. Hai dok, bagaimana ya cara mengobati atau mengatasi panu baik di badan maupun di wajah? Terdapat beberapa anti jamur topikal yang dapat digunakan untuk menyembuhkan panu ini. Bisa juga berupa shampoo yang digunakan selama 2 minggu dan dapat diulang untuk mencegah kekambuhan karena resiko kekambuhan panu ini sangatlah tinggi. Nah, kalau sudah diterapi dengan obat topikal tadi tidak sembuh-sembuh juga atau malah kambuh-kambuhan terus-menerus atau malah lesinya malah makin meluas. Nah, itu harus diberikan obat anti jamur oral sebagai terapi sistemik. Tapi jangan salah ya, perubahan warna pada lesi panu ini memang sangat lama, bahkan bisa berbulan-bulan maupun bertahun-tahun. Paparan sinar matahari juga bisa memicu terbentuknya penampakan lesi pucat atau hipopigmentasi tadi. Jadi, sembari diobati, jangan lupa juga untuk selalu menggunakan sunblock. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Hai dok, mau nanya, bener nggak sih kalau kita berkeringat langsung mandi bisa terkena panu? Wah, ini nggak benar ya. Sebenarnya kondisi berkeringat dan kondisi lembab itulah yang menyebabkan penyakit panu. Jadi kalau misalnya berkeringat terus mandi kemudian keluar panu, berarti panu itu memang sudah ada dari sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan karena tadi kondisi lembab dan juga produksi keringat yang berlebihan. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa terkena sinar matahari maupun kondisi berkeringat itu sendiri dapat memperparah rasa gatal akibat si panu ini. Jadi, kalau kita berkeringat, baiknya diseka dulu ya menggunakan handuk, kemudian mandi deh. Jadi jangan lupa untuk selalu rajin mandi dan juga jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Itu tadi beberapa pertanyaan seputar penyakit panu. Terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Jika ada pertanyaan lagi, jangan lupa sampaikan ke akun media sosial kita dan jangan lupa like dan subscribe untuk video-video Ina Health TV ya. Saya Dr. Nabila, sampai jumpa.